Masya Allah, pada pagi hari ini kalian tampak semangat ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah sarapan apa belum? Sudah, pintar. Yang belum sarapan? Gak ada ya? Rosita belum sarapan? Belum sarapan 2 kali. Lain kali sarapan dulu ya. Oh, belum 2 kali. 1 kali aja. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Rosita berdiri dulu di sini, pimpin berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rosita. Oke. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Rahel, kenapa? Ada acara. Oh, ada kegiatan religi, keagamaan. Oke. Gak apa-apa, walaupun kita tidak lengkap di kelas ini, kita tetap harus semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita menyanyi dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti tangan kalian gini-gini ya, oke? Satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, siapa yang pada pagi hari ini tadi pas berangkat sekolah melihat sampah entah di kelas ataupun di luar kelas, di lapangan atau di jalan? Ada yang melihat? Ini Bu, sampah. Aku Melihat di mana Rizky? mobil pembawa sampah itu. Di mobil pembawa sampah. Kalau di jalanan di kamu melihat di mana? Jalan tapi berangkat sekolah. Depan sekolah Iya. Kalian pernah nggak melihat anak-anak lain di kelas lain yang sering membuang sampah sembarangan? Wah, di kelas kita ada yang suka membuang sampah sembarangan. Rika, nggak boleh seperti itu lagi ya. Harus dibuang di tempat sampah. Kalian lebih suka lingkungan yang bersih atau yang kotor? Kalau lingkungan kelas ini suka bersih apa kotor? Kenapa? Kenapa suka bersih? Karena kalian selalu pikir pinter. Kalau lingkungan kelas bersih, kalian juga nyaman atau tidak? Kalau belajar nyaman. Coba kalau Rika buang sampah sembarangan, kelas yang jadi kotor, nyaman atau tidak? Bau sampah, berserakan, tidak nyaman kan ya? Oleh karena itu kita hari ini akan menjadi pahlawan lingkungan. Oke, coba perhatikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita yang pertama akan mengamati lingkungan sekitar, sehingga kalian dapat menyimpulkan karakteristik lingkungan sekolah. Kemudian melalui kasus nyata yang ada di lingkungan sekolah ini, kalian bisa menganalisis perilaku peduli lingkungan dan perilaku tidak peduli lingkungan. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat kalian belajar, Bu Gita akan menilai kalian itu benar
lingkungan atau tidak? Atau masih ada yang membuang sampah sembarangan? Yang keempat, mempraktikkan kerjasama menjaga lingkungan dengan kerja bakti di sekolah. Coba perhatikan video berikut ini. Ya, tadi setelah kalian melihat video, ada apa di dalam video itu? Banyak sampah. Banyak sampah di mana? Kelas. Di kelas, di depan kelas. Itu gurunya marah-marah atau tidak kalau ada sampah? Ya, di video gurunya marah-marah ya? Nah, kira-kira kenapa toh kalau gurunya itu marah-marah karena kotor semua kelasnya? Jadi tidak semangat belajarnya, tidak nyaman belajar, bau, sumber penyakit. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Yang pertama ada gambar apa itu? Kelasnya kotor. Kelasnya kotor. Apa itu yang berserakan? Sampah. Kursinya rapi atau tidak? Tidak. Yang kedua, di sini ada banyak anak. Ngapain itu? Coret-coret kelas. Siapa yang pernah coret-coret kelas? Rizky, Bu. Rizky? Yang pernah coret-coret meja kursi? Rizky, Bu. Rizky? Pakai tip X, Bu. Gak boleh lagi ya. Ya udah anak-anak, gak boleh lagi ya seperti itu ya. Yang ketiga, gambar apa ini? Taman. Kenapa tamannya itu? Banyak sampah. Sampahnya berserakan. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Buang sampah sembarangan, lalu perilakunya itu kenapa kok bisa? Perilakunya tidak baik, mencoret-coret, memberantakan ruang kelas. Di lingkungan sekolah kita ini kira-kira udah bersih atau masih ada yang tidak terawat atau masih ada banyak sampah? Iya, masih ada yang tidak terawat, banyak sampah, lalu anak-anaknya kurang bertanggung jawab. Kalau ada sisa makanan tidak dibuang ke tempat sampah. Lalu apa yang harus kita lakukan ya supaya lingkungan sekolah kita ini bersih? Rizky, apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan ini bersih? Membuang sampah di tempatnya. Ya, membuang sampah di tempatnya bisa. Rikana, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih? Disapu, Bu. Disapu. Rikana. Piket. Apa yang akan kamu lakukan supaya lingkungan itu tetap bersih? Mengepel. Ya, bisa mengepel, menyapu, piket kelas. Terus kalau misal kalian ada sampah berserakan, apa yang kalian lakukan? Kalau ada orang membuang sampah, apa yang kamu lakukan? Diambil, dibuang ke tempat sampah. Kalau melihat orangnya membuang, Diingatkan dengan baik. iya, pinter dari Kanor. Kalian pinter-pinter semua ya, sudah paham ya? Sudah, pinter banget kelas 2 C. Oke, di sini Ibu punya lagu. Bisa bernyanyi bersama-sama ya? Di sini Bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke tempat sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak ini. Bisa?
Bisa, oke. Iya. Sekarang ibu punya sesuatu. Kalian pengen atau tidak? Bu Gita punya sesuatu ya. Jadi di sini kita punya lembar kerja murid. Bagus atau tidak? Bagus. Warna apa ini? Biru. Di pojok sini itu ada nama kelompok. Nanti Bu Gita akan membagi kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke? Oke. Lalu ditulis kelasnya. Kemudian di sini ada petunjuk pengerjaan. Nah, kalian itu bisa membacanya petunjuk kemudian mengerjakannya sesuai petunjuk yang ada. Yang pertama itu lembar yang ini kalian mengecek kondisi sekolah kalian. Jadi kalian nanti akan berkeliling sekolah, mulai dari ruang kelas, halaman sekolah, dinding kelas, taman, toilet, lapangan, perpustakaan, kantin, UKS hingga parkir sekolah. Kalian akan berkeliling ya, oke? Secara berkelompok. Nah, nanti kalian mengecek apakah kondisinya bersih atau kotor. Paham? Yang kedua, ini dikerjakan di kelas saja. Di sini kita ada gambar-gambar, ada 5 gambar. Kalian bisa melihat apa yang terlihat pada gambar. Misal yang pertama ada anak coret-coret. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan jika melihat tersebut? Kalau kalian melihat anak coret-coret, kalian gimana responnya? Iya, memberitahu, pinter. Kalau dimarahi itu, iya benar. Maksudnya untuk diingatkan ya, tapi kurang baik. Diingatkan secara baik-baik. Iya, Mbak Rika ya. Iya. Oke, sekarang kita akan membagikan LKPD-nya. Tapi kan udah masuk tempat sampah, tapi kan itu udah harus dibersihkan. Ini sendok MBK diambil. Sudah selesai? Coba ada yang bisa dibantu? Apa yang nggak bisa? Iya, disenang-senang ya, dikerjakan. Tempat apa yang kamu amati? Ya, jadi nanti kamu berkeliling ya. Iya. Kelompok 2 sudah. Itu coret-coret karena keinginannya sendiri. Kira-kira perilakunya ini baik atau tidak? Tidak. Terus apa yang akan kamu lakukan kalau melihat hal ini? Mbak Rizky, bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Kalian itu harus bekerja sama. Ini dinilai loh ya, kerja sama kalian itu Bu Gita nilai. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau maju? Rizky. Kelompok 1 bisa maju, gak apa-apa. Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Jadi di sini ada kegiatan pertama, yaitu kegiatan apa yang pertama kalian? Iya, detektif lingkungan sekolah. Jadi setelah kalian tadi berkeliling sekolah, di parkiran, di ruang kelas, di toilet, perpustakaan dan lain-lain, kalian bisa tahu apakah
kondisi tempat itu bersih atau tidak, ya. Oke, sekarang ayo kita presentasikan, Mbak. Ini ruang kelasnya kotor karena belum piket. Ruang kelas kotor karena belum piket. Kan belum jam pulang. Terus halaman sekolah itu bersih karena masih pagi. Terus dinding kelas itu bersih karena banyak hiasan. Terus taman. Terus ada taman sekolah, Bu. Itu tadi saya sama Rika Nur keliling taman sekolah kotor, Bu. Belum banyak daun-daunnya, Bu. Ya. Terus toiletnya kotor juga, Bu. Ada yang pipis tapi nggak diguyang. Lalu ada lapangan sekolah itu masih bersih. Terus perpustakaan itu bersih sekali karena ada yang menjaganya. Kantin sekolah juga masih bersih karena belum istirahat. Terus ada ruang UKS-nya bersih, Bu. Soalnya ini kan tempat kesehatan, Bu. Harus bersih terus. Yang terakhir Parkir sekolah biasa saja, Bu. Bersih. Iya, baik. Bersih, guys. Dikasih apa kalau kita udah presentasi? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Rosita sama Rika Nur. Oke, selanjutnya tadi kan ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama jadi detektif lingkungan. Yang kedua ada kegiatan menganalisis dari gambar yang ada di LKM atau LKBD. Ayo kelompok 2 bisa maju. Kelompok yang lain mengamati, jangan asik sendiri ya. Ayo jangan rame, Rika Nur sama Rosita. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai peduli lingkungan sekolah. Yang pertama, ini kami melihat gambar anak yang mencoret-coret dinding sekolah. Kemudian yang dilakukan jika melihat tersebut itu kami menegurnya dengan sopan agar tidak mencoret-coret dan membersihkan coretan itu. selanjutnya ada gambar kelas itu penuh dengan sampah dan kursinya itu tidak rapi. Nah, yang perlu dilakukan itu segera mengambil sapu dan membersihkannya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Rizky sama Rika dari kelompok
terlihat indah, Indah dari wabah penyakit. kalau melihat sampah Segera kita ambil. buang ke tempat sampah dengan ikhlas. Jangan Ditunda-tunda karena rasa peduli. Segala bumi kita. sejak dini. Melek ya matanya ya, bersemangat. Oke, dari yang apa kalian telah lakukan tadi, mengerjakan LAPD, jadi detektif lingkungan, keliling sekolah, melihat apakah sekolah udah bersih atau masih ada yang kotor, kemudian mengerjakan LKM kegiatan 2 tentang menganalisis gambar. Oke, kemudian kira-kira kalian sudah paham apa tidak? Apa itu peduli lingkungan? Sudah. Sikap menjaga dan merawat alam. Iya, jadi peduli lingkungan adalah sikap menjaga dan merawat alam di sekitar kita. Peduli lingkungan itu membantu menjaga bumi agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua. Kalian suka yang bersih-bersih atau yang kotor-kotor lingkungannya? Bersih. Kalau mau bersih kita juga harus bertanggung jawab. Kemudian contoh sikap peduli lingkungan apa? Buang sampah tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian Menyiram tanaman. menyiram tanaman setiap hari, kemudian membersihkan lingkungan, entah dimanapun lingkungannya, di rumah, di masyarakat ataupun di sekolah. Kemudian sikap yang harus kita hindari itu apa yang pertama? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang harus kita hindari membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Menebang pohon. Iya, menebang pohon tidak boleh. Mencoret-coret tembok, meja, kursi tidak boleh. Kemudian apa lagi? Membakar sampah. Kenapa nggak boleh membakar sampah? Karena akan menghasilkan polusi. Iya, jadi kalian tidak boleh sembarangan membakar sampah. Asap itu polusi. Iya, itu mencemari lingkungan. Kemudian, kalau kalian menjaga lingkungan seperti apa yang telah kalian bilang tadi, manfaatnya akan kembali ke diri kalian sendiri. Apa manfaatnya? Lingkungannya bersih. Lingkungan menjadi bersih, Udaranya segar. udara terasa segar, Tidak mudah sakit. tidak mudah sakit, hidup menjadi nyaman. Entah dimanapun lingkungannya, di kelas, di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Kemudian misal kalian tidak peduli lingkungan, apa yang akan terjadi? Kalau banjir, tanamannya mati, lingkungan kotor, longsor. Mau atau tidak terkena bencana alam? Tidak. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan. Oke, jadi menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan peduli dan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Lingkungan membuat hidup lebih aman, terhindar dari penyakit, dan menyenangkan untuk semua. Yang terakhir, Bu Gita punya game. Ular tangga. Jadi Bu Gita ini punya ularnya bohongan ya. Ini game ular tangga. Bu Gita punya ini. Nanti kalian akan melempar dedu, tapi lempar dedunya lewat laptop. Nah, kemudian kalian mendapat nomor berapa? Nah, nanti Bu Gita akan kasih soal nomor berapa, kemudian kalian akan menjawabnya. Oke? Iya, Bu Gita punya 100 soal. Siapa yang mau maju? Mana Bu dedunya? Ada yang silakan dedunya diputerkan. Dipencet ya. Tiga, ayo
buku tidak rapi itu kotor. Iya, rak buku tidak rapi, kotor atau bersih? Kotor. Ayo kemudian Rosita maju, lempar kejunya lagi Rosita. Ayo majuin, ular tangganya dimajukan. Ini lanjut. Bu. Lanjut, 1, 2, 3. Nomor 6, ini nomor 6. Silakan dibaca soalnya. Membuang Iya. Membuang sampah sembarangan, bersih atau kotor? Kotor, ya pintar. Kita beri tepuk tangan buat Rosita. Oke, lanjut. Rikana, ayo maju. Silakan lempar dedunya. Satu. Ini nomor 1. Merapikan kamar. Merapikan kamar. Rikana menjawab bersih. Bersih atau tidak kalau merapikan kamar? Bersih. Pintar, beri tepuk tangan buat Rikana. Ayo Rizky, terakhir. Nah, ayo maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini nomor 13. Sisa makanan berserakan kotor. Sisa makanan berserakan, bersih atau kotor? Kotor, ya. Beri tepuk tangan buat Rizky. Oke, kalian sudah paham? Sudah paham ya perilaku mana yang peduli lingkungan, mana yang tidak peduli lingkungan? Paham? Paham. Mana kotor, mana bersih, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Beneran tidak ada? Oke. Selanjutnya Bu Gita akan kasih soal evaluasi. Kerjasama boleh Bu. Soalnya dikerjakan secara individu. Sudah? Gak boleh menyontek. Siapa yang menyontek jujur? Oh, udah selesai. Oh. Sudah selesai. Gak boleh menyontek ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah Bu. Oke, Ibu cocokan terlebih dahulu ya. Oke, Bu Gita sudah mencocokkan. Dari sekian lembar evaluasi, Bu Gita tahu siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Ada yang mendapat nilai 100. Kita berikan tepuk tangan pada Rikana. Yang masih remedi ada 2 anak. Bu Gita tidak akan sebutkan, nanti Bu Gita akan panggil sendiri. Nanti remedial ya. Ya, tidak apa-apa. Walaupun belum berhasil, kalian akan berhasil setelah latihan. Oke? Oke. Paham ya? Sudah ya? Tadi kita belajar tentang apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Bagaimana caranya? Tidak membuang sampah. Tidak buang sampah. Sembarangan. Piket. Piket kelas. Kalau ada yang membuang sampah, kalian akan apa? Menandur. Lalu Tidak mencoret-coret. tidak mencoret-coret. Iya, pintar. Sudah paham ya? Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar peduli lingkungan di masyarakat. Tadi kan di sekolah ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Rikana. Ayo maju Rikana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Rikana. Mari. Oke.
Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.